yaitu sebagian dari perkara yang bisa menyebabkan fakir. Fakir di sini itu bukan dalam artian fakir-fakir kok rezekinya saja, terkadang juga fakir masalah iman, kemudian moral, kebobrokan moral dan yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini, setelah kemarin kita membahas tentang pekerjaan, ini saya sengaja mengambil dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ini sebuah kitab yang sangat klasik di Indonesia, bahkan di negara Indonesia pun. Kemudian saya di sini akan membahas mimba di ma yurithu alal fakri, yaitu sebagian dari perkara yang bisa menyebabkan fakir. Fakir di sini itu bukan dalam artian fakir-fakir kok rezekinya saja, terkadang juga fakir masalah iman, kemudian moral, kebobrokan moral dan yang lain sebagainya. Baik, yang akan saya bahas di sini ada sebuah hadis, fa innar rajula la yahramur rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang laki-laki itu dihalangi dari rezekinya disebabkan dosa yang ia lakukan, perbuatan buruk yang ia lakukan. Kemudian apa saja sih yang bisa menyebabkan fakir? Fakir di sini itu serba kekurangan, tidak merasa cukup, bukan fakir-fakir kok ekonominya merosot terus, tapi miskin iman, miskin moral, dan miskin ilmu istilahnya. Yang pertama adalah naumun uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di sini ialah baulun uryanan, kencing dalam keadaan telanjang. Yang ketiga akalun junuban, makan dalam keadaan hadas, junub istilahnya. Itu bisa menyebabkan fakir. Kemudian yang keempat akalun muttaqian ala janbin, makan dengan keadaan tidur di atas lambung. Makan dengan keadaan tidur di atas lambung. Jadi tidur-tiduran terlentang gitu loh. Kemudian tahawanun bisa qatatil ma'idati, meremehkan makanan yang berceceran. Ada tumpukan makanan kok gak diringkesi itu. Kenapa? Karena itu kan termasuk rezeki dari Allah, kok tidak dipunguti gitu. Kemudian kanzul baiti bil laili, menyapu atau rumah di waktu malam hari. Itu. Sedangkan yang seterusnya tarkul kumamah fil bait, meninggalkan sampah di rumah, maksudnya tidak ada tempat sampahnya atau tidak dibuang. Nah, ini yang paling penting, masyun qadamul masyayikh, berjalan di depan orang yang lebih tua atau gurunya. Misalnya kita ketemu guru, jalan bersama, terus gurunya sedang lewat, gurunya sedang jalan, lalu dengan kita didahului. Lah itu termasuk kan wamin ta'dhimul ilmi, yaitu di antara tanda-tanda mengagungkan ilmu itu patuh kepada guru gitu. Kemudian nidaul abawaini bi ismihima, memanggil nama orang tuanya dengan namanya. Misalnya siapa? Fulan, Pak Fulan, dipanggil misalnya namanya Yoga lah. Kemudian Yoga dipanggil nama bapak, dipanggil bapaknya. Ini yang sering terjadi kan di pondok kadang. Ada julukan nama bapaknya yang dipanggil. Bukan, setidaknya kan misalnya bapaknya Yoga siapa? Pak Samsul gitu. Panggil Pak Samsul, jangan Samsul, itu
termasuk juga fakir. Kemudian yang selanjutnya ittika'u ala ahadi zaujil bab, bersandar di salah satu daun pintu. Kadang kan sering kita duduk di depan pintu itu, nah jangan duduk di depan pintu, nanti ketolak jodoh istilahnya. Ya itu dalilnya ini, orang dulu kan pasti gitu. Ittika'un ala ahadi zaujil bab itu. Kemudian tarkun baitul ankabut fil bait, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Itu. Kemudian tahawanun bis sholat, meremehkan melakukan sholat, mengakhirkan istilahnya, meremehkan, tidak mau sholat diajak. Doa usari alal waladi, mendoakan jelek pada anak, itu termasuk diantara wamin yurithu ba'dul fikri, diantara sebagian akan mewariskan kefakiran gitu. Kemudian tar'u du'aun bil khairi lil walidain, meninggalkan doa baik kepada orang tua. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengadu, di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bertanya begini, ya Rasulullah, rezekiku sangat seret. Kemudian dia bilang, apakah kamu, ditanya sama sahabat Sayyidina Umar, kamu apakah mendoakan orang tua, apa kamu sudah bersedekah? Sudah, saya bahkan setiap hari bersedekah ya Sayyidina Umar ya. Kemudian apakah kamu senang menyantuni anak yatim? Iya, senang. Kemudian apakah kamu selalu mengeluarkan zakat? Sudah, setiap tahun. Kemudian Nabi menjawab, mungkin kamu meninggalkan mendoakan kedua orang tua kamu. Tentu doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya mungkin itu ya Rasulullah. Keterangan ini banyak masyhur sudah di beberapa kitab-kitab muktabarah. Kemudian jadi itu mungkin engkau tidak mendoakan kedua orang tuamu. Akhirnya lalu setelah mendoakan kedua orang tuanya, Nabi itu kan mendidik para sahabatnya, terutama dalam masalah ekonomi itu kan berbeda-beda. Ada kualitas sahabatnya yang dididik dengan aurat wiridan, ada yang dengan diharuskan bekerja, kemudian ada yang berdoa, kemudian seperti Sayyidina Mu'ad kalau tidak salah, ketika berdoa, ketika bertemu Rasulullah dalam sholatnya, ketika sholat bersama Rasulullah, lalu Rasulullah ini Mu'ad, wallahi di Riyadhus Shalihin ada itu, Mu'ad, aku cinta padamu. Wa ana uhibbuka ya Rasulullah, aku sangat cinta juga kepada engkau. Maukah kamu keajarkan sebuah doa? Makanya diajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu warisan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian ini yang biasanya tasarrawul qaiman, memakai celana dengan berdiri. Ini kan sulit kadang ini. Tapi ya kalau dalam katanya Syekh Zarnuji dalam taklim-taklimnya ini, itu fakir di sini bukan jangan diartikan ekonomi saja ya, syarat rezeki, tapi miskin iman, miskin akhlak, miskin budi pekerti, kemudian miskin tata krama etika beradab lah istilahnya. Kemudian yang terakhir bakhlun, bakhil atau pelit. Sudah jelas sudah hadisnya di Nasul Libat saya temukan, bahkan di kitabnya Qasim As'ari juga as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Itu orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, kemudian jauh dari api neraka. Kemudian wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Kemudian orang yang pelit itu, orang pelit kikir lah, cumet istilahnya kalau bahasa Jawanya, itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, tidak disenangi manusia, kemudian dekat dengan api neraka.
Bahkan di sana di Nusallibat itu disebutkan al-jahilu as-sakhiyu ahabbun ilallahi minal abidi al-bakhil. Orang dermawan, orang bodoh tapi dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang ahli ibadah yang pelit kikir. Jadi itu. Jadi keterangan yang singkat ini itu diantara tanda-tanda terhalangnya rezeki bagi kita. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mengkaji kitab ilmu taklim juga dalam bab fima yajlibur rizqa. Di antara fasal-fasal tentang mendatangkan perkara yang bisa mendatangkan rezeki itu. Ini sekarang saya bahas yang masalah mimba dima yurithul alal fakri dulu itu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.